Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya 180431. Jadi saya akan menjelaskan hasil dari quiz tes. Pertama, pada analisis konten laporan laba rugi dari tahun 2017 sampai 2020. Eh, yang pertama pada analisis pertumbuhan selama 4 tahun, yang terdapat pada analisis common side tersebut, pertumbuhan laporan laba rugi selama tahun 2017 hingga 2020 cenderung meningkat walau terdapat pada laba kontraknya. Dan pada tahun 2017, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar 100% memiliki beban pokok penjualan sebesar 98,4%, sehingga menghasilkan laba kotor sebesar 1,6% dan laba bersih sebesar 0,4%. Dan pada tahun 2018, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar 100%, kemudian memiliki beban pokok penjualan sebesar 65,8%, yang dimana menurun dari tahun sebelumnya, sehingga menghasilkan laba kotor sebesar 4,2% dan laba bersihnya sebesar 1,5%. Lalu pada tahun 2019, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar 100% yang memiliki beban pokok penjualannya sebesar 98,6%, sehingga menghasilkan laba kotor sebesar 1,4% dan laba bersihnya sebesar 1,0%. Kemudian pada tahun 2020, dalam pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang besar 100% dan memiliki beban penjualan sebesar 99,4%, yang dimana menghasilkan laba kotor sebesar 0,6% dan laba bersihnya sebesar 1,9%. Beban penjualan cenderung meningkat dari tahun 2017 hingga 2020, yaitu sebesar 1,2%, 1,1%, 1,6%, dan 1,9%. Dan beban umum dan administrasinya cenderung stabil meningkat dari tahun 2017 hingga 2020 sebesar 1,0%, 1,0%, kemudian 1,4%, dan 1,6%. Kemudian laba bersih dari tahun 2017 hingga 2020 cenderung meningkat sebesar 0,4%, 1,4%, 1,0%, dan terakhir 2,0%. Kemudian dampak dan resiko pertumbuhan tersebut pada pendapatan di tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan dan mengalami penurunan terus hingga tahun 2017 dan 2000, dan menyebabkan beban pokok menurun dari tahun 2017 hingga 2018. Kemudian meningkat kembali dari tahun 2017 hingga 2020, yaitu sebesar 98,6% dan 99,4%. Kesimpulan yang bisa didapat eh, yaitu dari pendapatan yang dijumlahkan dengan beban pokok penjualan menghasilkan laba kotor yang kecil, yaitu sebesar 1,6%, kemudian 4,2%, 1,4%, dan juga terakhir 0,6%, dan menyebabkan laba bersih menjadi sebesar 0,4%, 1,4%, 1,0%, dan 2,0%. Rekomendasi untuk perusahaan yaitu mengurangi beban pokok penjualan akibat dari beban pokok penjualan yang besar menyebabkan laba bersihnya menjadi kecil. Selanjutnya, analisis komponen aset dan sumber pendanaan aset, liabilitas utang dan ekuitas tahun 2017 hingga 2020. Yang pertama pada analisis LPK aset. Pada grafik analisis common size, aset lancar dari tahun 2017 ke 2020 tidak stabil, yaitu pada tahun 2017 aset lancar sebesar 46%, kemudian meningkat sebesar 47%, dan menurun pada 43%. Kemudian meningkat kembali pada tahun 2020 sebesar 48%. Pada aset tidak lancar juga tidak stabil, dikarenakan pada tahun 2018 terjadi penurunan, yaitu sebesar 53%. Dibandingkan tahun 2016 sebesar 54%. Kemudian meningkat kembali pada tahun 2019 sebesar 57% dan menurun kembali pada tahun 2020 sebesar 52%, 52% dari jumlah seluruh aset.
pada analisis, laporan posisi keuangan liabilitas, yang pada jangka pendeknya mengalami ketidakstabilan karena terjadi perubahan signifikan pada tahun 2019 sebesar 35%, yang di mana pada tahun 2017 liabilitas jangka pendek sebesar 41% dan meningkat pada tahun 2018 sebesar 46%. Kemudian, dari menurunnya liabilitas pada jangka pendek pada tahun 2019 meningkat kembali pada tahun 2020 yaitu sebesar 43%. Kemudian dalam liabilitas jangka panjang mengalami ketidakstabilan, yaitu pada tahun 2017 jumlah liabilitas jangka panjang sebesar 99% yang kemudian menurun pada tahun 2018 hingga 2019, yaitu sebesar 8% dan meningkat kembali sebesar eee, pada analisis laporan posisi keuangan, liabilitas, dan ekuitas. Pada analisis common size di akun ekuitas mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2020 sekitar 50%, 60%, 63%, dan 91%. Kemudian, selanjutnya dampak dan risiko pertumbuhan tersebut pada pada akun jumlah liabilitas dari tahun 2017 hingga 2020 mengalami penurunan dari 50% hingga 9%, yang di mana perusahaan telah mengatasi beban dan utangnya. Kesimpulannya, pada akun jumlah liabilitasnya mengalami penurunan setiap tahunnya yang dimana berasal dari liabilitas jangka pendek, serta liabilitas jangka panjangnya yang terdapat dari tahun 2017 hingga 2020, di mana di sana mengalami penurunan. Rekomendasi untuk perusahaan yaitu terus mempertahankan penurunan liabilitas dan meningkatkan aset perusahaan. Selanjutnya, pada analisis komponen arus kas dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan pada tahun 2017 hingga 2020. Pertama, pada analisis laporan arus kas penerimaan. Pada analisis common size arus kas penerimaan, dari tiga aktivitas yang ada pada aktivitas operasi mengalami penurunan pada tahun 2020, yaitu sebesar 99,2%, yang dibandingkan pada tahun 2017 hingga 2019 sebesar 100%. Dan pada aktivitas investasi tidak mendapatkan penerimaan. Kemudian pada aktivitas pendanaan menerima sebesar 0,8% di tahun 2020. Kemudian pembayaran selanjutnya, analisis laporan arus kas pembayaran. Pada pembayaran, aktivitas operasi, perusahaan membayar di tahun 2017 sebesar 99,5% dan mengalami penurunan di tahun 2019 dan 20 sebesar 98,5%. Dan pembayaran aktivitas investasi cenderung meningkat dari tahun 2017 ke 2020, yaitu sebesar 0,4%, 0,6%, 1,4%, dan 1,4%. Pada aktivitas pendanaan memiliki pembayaran yang terkecil dibandingkan dari aktivitas lainnya, yaitu pada tahun 2017 sebesar 0,1%, tahun 2018 meningkat sebesar 0,3%, dan menurun kembali pada tahun 2019 hingga tahun 2020 sebesar 0,1%. Dampak dan risiko pertumbuhan tersebut yaitu akibat dari kecilnya penerimaan investasi, maka pembayaran investasi lebih besar dibandingkan aktivitas yang lainnya. Kesimpulan yang dapat didapat dari ketiga aktivitas tersebut yaitu aktivitas operasi memiliki pembayaran dan penerimaan yang besar dibandingkan tiga aktivitas lainnya, yang dimana aktivitas investasi memiliki penerimaan yang paling kecil dibandingkan tiga aktivitas lainnya. Kemudian pembayaran terbesar juga terdapat pada aktivitas operasi dibandingkan dengan tiga aktivitasnya, dan dibandingkan dengan penerimaannya, maka aktivitas pembayaran investasi lebih besar. Rekomendasi untuk perusahaan yaitu mengurangi pembayaran aktivitas investasi yang dimana aktivitas investasi tersebut mengalami pembayaran yang lebih besar dibandingkan dengan penerimaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.